Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Niputu Eva Wahyuniasih, CKP Angkatan 8 SMA Negeri 1 Negara, Kabupaten Jembrana, menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2. Untuk pertanyaan pemantik, ada 2 pertanyaan pemantik pada kegiatan koneksi antar materi. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Adapun kesimpulan tentang perubahan pengetahuan keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional adalah: yang pertama, guru sangat perlu mempelajari materi pembelajaran sosial dan emosional sehingga dapat memahami dan mengidentifikasi emosi dari dalam diri sebagai bentuk kesadaran diri, mengelola emosi untuk dapat berpikir dan berbuat positif sebagai bentuk manajemen diri, mampu membangun empati dengan orang lain sebagai bentuk kesadaran sosial, mampu membangun hubungan dengan orang lain sebagai bentuk keterampilan berelasi, dan senantiasa mengambil keputusan atau solusi terhadap masalah dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk dari pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sehingga 5 kompetensi sosial emosional ini sangat perlu dimiliki. Yang kedua, guru sebagai pemimpin pembelajaran haruslah dapat menerapkan ke-5 kompetensi sosial emosional agar dapat mewujudkan lingkungan belajar yang berpihak kepada murid, nyaman dan menyenangkan, mampu membangun karakter murid dan juga menguatkan KSE pada murid sehingga pada akhirnya guru mampu memberikan perubahan yang positif dan menunjang kemampuan intelektual murid dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Adapun kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah saya pelajari dengan modul-modul sebelumnya adalah: yang pertama, pembelajaran sosial emosional bertujuan untuk mencapai hal-hal atau nilai dari murid agar menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur sehingga dapat melatih murid memiliki kesadaran terhadap dirinya sendiri sebagai manusia sesuai dengan profil Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang pada dasarnya dilaksanakan secara kolaboratif, sehingga hal ini sejalan dengan nilai dari guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial emosional, seorang guru haruslah mengamalkan peran guru penggerak, yakni menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan nyaman, serta menyediakan pembelajaran yang menantang dan tetap relevan kepada murid. Yang ketiga, pembelajaran sosial emosional akan dapat terwujud apabila guru memiliki visi guru penggerak yang membangun dan menumbuhkan profil pelajar Pancasila dalam diri murid sehingga mampu membangun karakter positif dalam diri murid. Berikutnya adalah pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi aspek kebutuhan belajar murid yang berbeda. Pembelajaran sosial emosional erat kaitannya dengan diferensiasi lingkungan belajar murid yang mendukung tumbuh kembang murid sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing individu yang berbeda. Dan yang terakhir adalah seluruh modul memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga terwujud pembelajaran yang berpihak kepada murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan berikutnya adalah: silakan jawab pertanyaan di bawah ini dengan menyelami pengalaman dan pemahaman Anda hingga tahap ini. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa, sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata. Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, ada 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari, yaitu. Dan yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan diterapkan di kelas atau di sekolah bagi murid dan bagi rekan sejawat adalah:
Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sebuah pembelajaran hanya berfokus pada peningkatan kemampuan murid dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan saja, dan untuk menuntaskan pembelajaran agar murid dapat memperoleh nilai yang tinggi. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran juga adalah persoalan yang berfokus pada pembentukan sosial dan emosional murid, sehingga murid menjadi pribadi yang memiliki kesadaran diri untuk dapat menghubungkan perasaan dan pikiran dengan nilai-nilai, manajemen diri agar mampu mengelola emosi dan kendali diri, kesadaran sosial agar dapat memiliki empati dan welas asih, keterampilan berelasi agar dapat bekerja sama dalam tim dan berkomunikasi secara efektif, serta mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam menentukan solusi dari segala permasalahan yang dihadapi. Adapun 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran di kelas, yakni kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab untuk membangun lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, dan berpihak kepada murid. Yang kedua adalah menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial emosional, salah satunya dengan teknik stop, take a breath, observe, dan proceed, atau dengan teknik lainnya sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator pembelajaran sosial emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Perubahan yang saya terapkan di kelas dan di sekolah adalah perubahan bagi murid, yakni yang pertama, menerapkan penguatan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran eksplisit, yakni kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler, misal kegiatan P5. Yang kedua, menerapkan penguatan pembelajaran sosial emosional dalam integrasi dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid sebagai subjek pembelajaran, meningkatkan keterlibatan murid, dan menutup pembelajaran dengan refleksi yang optimistik. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui peran guru dan interaksi positif dengan murid dengan penguatan 5S serta keyakinan dan kesepakatan kelas. Untuk perubahan bagi rekan sejawat dalam kegiatan penguatan pembelajaran sosial emosional bagi rekan pendidik dan tenaga kependidikan dengan yang pertama, berkolaborasi dengan rekan pendidik dan kependidikan dalam membuat komunitas belajar profesional terkait implementasi kurikulum merdeka. Yang kedua adalah belajar dengan senantiasa melakukan refleksi bersama dengan rekan pendidik dan tenaga kependidikan setiap selesai kegiatan kepanitiaan di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia.